البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Ushul Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Kata beliau setelah menjelaskan bahwasanya wajibnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mentaati dan juga senantiasa mendengar pemimpin kita atau yang memegang urusan kita dalam hal kekuasaan, maksudnya adalah pemimpin dan pemerintah. Kemudian beliau menjelaskan di sini, kata beliau, qala al-mu'allif athabahullah wal ghazwu ma bin ma'al umara ila yaumil qiyamah. Dan berperang senantiasa terus berlangsung bersama pemimpin-pemimpin sampai hari kiamat. Maksudnya kalau pemerintah atau pemimpin mengajak berperang rakyat sipilnya untuk melawan negara lain yang ingin merusak keamanan negara yang ada di tempat tersebut, maka wajib ikut, namanya jihad talab, selama peperangannya antara muslim dan kafir. Paham ya? Jihad talab itu jihad yang diminta oleh pemimpin dan pemerintah. Kalau jihad difa itu jihad yang bentuknya adalah membela. Nah, misalkan antum berada di suatu kampung dan punya kekuatan, ada orang yang ingin merebut kampung tersebut dari kalangan orang kufar misalkan, orang kufar ya. Nah, kemudian bertahan penduduk kampung tersebut, jihad melawan mereka, itu adalah jihad difa. Nama jihad difa. Seperti dulu ketika kita lakukan perang melawan Syiah Rafidhah di dalam Hadz Dammaj waktu itu, mereka menyerbu, ingin menguasai Dammaj, terkhususkan Darul Hadis waktu itu. Dan kita yang berada di kompleks tersebut, karena itu adalah tempat untuk belajar Al-Quran dan Sunnah, tempat yang penuh dengan orang-orang saudara-saudara kita yang mengenal Sunnah, khawatir kalau seandainya diambil mereka nanti justru semakin rusak. Kita lawan, kita perangi hingga mereka pun terkalahkan berkali-kali, terkalahkan. Itu namanya jihad difa namanya. Jihad difa, jihad dalam rangka membela. Nah, bukan menyerbu. Kita nggak pernah menyerbu mereka. Kemudian maju merebut wilayah, tidak pernah. Mereka yang datang ingin merusak keamanan suatu tempat, yang kita lawan. Nah, ada jihad talab, jihad yang diminta oleh pemerintah atau pemimpin untuk melawan kufar yang merusak negaranya atau ingin merusak keamanan negaranya, maka kata beliau, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah al birru wal fajir la yutraq. Dan berperang itu senantiasa berlangsung bersama pemimpin-pemimpin sampai hari kiamat, yang baik maupun yang buruk tidak ditinggalkan. Maksud jihad senantiasa ada dengan catatan tadi itu ya. Nah, berikutnya waqismatul fai, dan pembagian fai. Fai di sini mulalam disebutkan dalam syarahnya itu adalah ghanimah, itu membagikan ghanimah, ya, membagikan harta rampasan perang. Jadi harta yang didapatkan dalam peperangan itu ada 3 kemungkinan. Harta ghanimah namanya, perang menang, kemudian musuhnya kalah, tinggalkan harta, namanya ghanimah namanya. Atau fai. Kalau fai itu harta yang ditinggalkan musuh tanpa ada peperangan. Mahum? Atau salab. Kalau salab itu adalah harta musuh yang diambil dengan cara satu lawan satu. Mahum?
Jadi misalkan peperangan itu lagi berkecamuk peperangannya, kemudian ada salah satu orang muslim yang ngejar musuh. Ternyata di situ baku hantam itu perang gitu ya, mati musuhnya satu lawan satu. Nah, meninggalkan harta-hartanya diambil, namanya apa? Salab namanya. Itu milik yang membunuh tadi itu. Ya, jadi yang membunuh musuh tadi satu lawan satu, hartanya milik yang membunuh tadi. Apa? Nah, tapi kalau ghanimah itu harta rampasan perang. Dengan peperangan tadi ya, perang dulu mereka kalah, hartanya tinggal namanya ghanimah. Tapi kalau baru ultimatum bahwasannya tanggal sekian jam sekian kita akan nyerbu kampung ini misalkan, ternyata baru dengar kabar seperti itu mereka langsung lari meninggalkan kampungnya, hartanya tinggal semuanya. Nah, itu harta tersebut namanya fai. Paham ya? Namanya fai. Nah, wa qismatul fai dan pembagian ghanimah, yang dimaksud sini adalah ghanimah. Ini semuanya hak pemimpin. Jadi dalam peperangan ada pemimpinnya. Kalau menang, harta rampasan perang nggak boleh dibagi seenaknya, harus melalui pemimpinnya. Nah, wa iqamatul hudud ila a'immatil madin, dan menegakkan had, menegakkan hukum-hukum syariat, itu senantiasa berlangsung bersama para pemimpin-pemimpin. Nggak boleh menegakkan sendiri, nggak boleh main hakim sendiri. Kita kan punya pemimpin, punya pemerintah, ada pencurian, ada perzinahan, secara hukum syariat kalau mencuri dipotong tangannya, ya enggak? Kemudian secara hukum syariat kalau dia berzina dan dia sudah nikah dirajam. Nah, itu yang punya wewenang itu, paham ya? Adalah pemimpin atau pemerintah. Rakyat sipil nggak boleh bertindak sewenang-wenangnya, ya. Nah, kenapa demikian? Karena akan terjadi kerusakan nanti. Ada orang zina langsung dihakimi sendiri dirajam misalkan. Bukan pemimpin, bukan pemerintah. Kalau dia pemimpin, pemerintah dan menegakkan syariat Islam, gitu caranya. Paham ya? Tapi kita kan punya pemimpin, punya pemerintah, serahkan urusannya kepada mereka. Paham ya? Ada yang menegakkan hukum dengan hukum bikinan manusia, urusan mereka. Tapi kalau kita bermain hakim sendiri, kita ambil orang, kita potong tangannya, nggak boleh. Apa? Itu semuanya wewenang pemimpin. Madin berlangsung sampai kiamat. Laisa li ahadin an yut'an 'alaihim wa la yunasibuhum. Enggak ada seorang pun yang boleh mencaci maki, menghina mereka, dan tidak pula melepaskan ketaatan dari mereka. Maksudnya apa? Barakallahu fiik. Maksudnya pemimpin atau pemerintah yang meletakkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, dan selama itu tidak ada unsur kemaksiatan, maka wajib kita mentaatinya. Nah, kita tidak boleh mencaci maki atau menghina atau keluar dari ketaatan. Nah, barakallahu fiik terhadap mereka. Ikhwani fillah, azza wa jalla, barakallahu fiikum, mata beliau wa dafus sadaqat ilaihim jaizatun, dan menyerahkan sedekah-sedekah kepada mereka boleh. Karena biasanya pemimpin itu kebijakannya kalau mendapatkan sedekah kemudian mereka bagikan kepada rakyat-rakyat yang tidak punya, atau rakyat yang miskin dan semisalnya. Jadi menyerahkan sedekah-sedekah kepada mereka boleh. Paham ya? Dan itulah seharusnya kewajiban bagi seorang pemimpin untuk menyalurkan harta yang seharusnya amanah untuk rakyat sampai ke rakyat. Bukan dipotong hartanya, kemudian dikorupsi, bukan. Tapi sebagai amanahnya. Nah, ini juga termasuk pelajaran penting buat kita bahwa pemimpin itu nggak mudah. Pemimpin itu berat. Kadang yang paling berat itu kalau sudah berhadapan dengan harta. Berhadapan dengan harta dan uang atau semisalnya, itu kalau dia nggak sabar, nggak amanah, harta itu tidak sampai kepada pemiliknya. Benar kan? Seperti itu. Kalau sampai dipotong dana dari atasan 100 juta untuk rakyat sipil dibagikan, paham ya? Ternyata ternyata sampai ke rakyat sipil sudah bukan 100 juta lagi, cuman 80 juta. Nah, itu barakallahu fiik, potongan 20 juta tadi itu, korupsi seperti itu haram hukumnya. Paham ya? Tidak sesuai dengan amanahnya. Jadi amanah perkara yang penting. Amanah itu berat sekali. Kenapa berat? Karena awal mula amanah Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, itu di akhir surat Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung awal mulanya.
Ternyata mereka semua enggan, merasa berat untuk membantah amanah itu. Siapa akhirnya yang menerima? Manusia. Manusia yang menerima ternyata. Paham ya? Padahal manusia apa? Zaluman jahula, suka berbuat kezaliman dan kebanyakan mereka bodoh. Nah, jadi amanah itu berat para munafik. Lihat, gunung, langit, bumi aja nggak mampu, merasa keberatan. Manusia yang menerimanya. Makanya amanah para munafik tunaikan kepada ahlinya, tunaikan kepada orang yang berhak mendapatkan amanah tadi. Karena amanah sangat berat para munafik. Nah, contohnya apa? Zaman sekarang, ya, organisasi, lembaga, yayasan itu jarang sekali yang amanah. Dana masuk 100 juta, seharusnya digunakan untuk pembangunan misalnya. Nanti orang-orang di dalamnya, oknum-oknum dalamnya itu sudah mulai memotong, katanya uang bensin, uang operasional, uang macam-macam. Sudah nggak utuh lagi dananya, sudah tidak 100 juta lagi. Paham ya? Ada juga yang berani mengambil banyak, bukan itu saja. Paham ya? Nah, 100 juta dia potong separuh. Yang 50 untuk pribadi, 50 baru dia salurkan. Allahumma musta'an. Amanah berat para munafik. Butuh apa orang-orang yang benar-benar beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wa da'u shadaqati ilaihim jaizatun wa nafidatun, dan menyerahkan sedekah kepada pemimpin atau pemerintah boleh dan terlaksana. Wa man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu, dan barang siapa menyerahkan sedekah kepada mereka sah-sah saja. Nah, barran kana fajiran. Jadi baik pemimpin tersebut adalah yang baik ataupun yang jahat. Intinya selama dia muslim wajib kita mentaatinya dan juga mendengarnya dalam perkara yang baik dan perkara ma'ruf. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa salatul jum'ah khalfah, dan boleh salat Jumat di belakangnya. Salat Jumat boleh dilaksanakan di belakang pemimpin. Barakallahu fiik, jangan sampai wah ini pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an Sunnah, kemudian kamu salat di belakangnya. Enggak benar. Enggak benar, jangan lihat. Wa salatul jum'ah khalfahu, dan salat Jumat di belakangnya. Wa khalfa kulli man wallahu jaizatun, dan juga salat di belakang orang yang barakallahu fiik memegang urusannya boleh. Salat di belakang pemimpin, di belakang pemerintah, boleh tidak? Boleh. Misalkan kita punya presiden, punya pemimpin, dia ternyata khutbah Jumat ya. Paham ya? Kemudian dia imam salat Jumat, kita salat di belakangnya boleh enggak? Selama muslim boleh ada. Paham ya? Jangan sampai ekstrim kemudian frontal menggunakan kaidah-kaidah batilah akhirnya mengkafirkan pemimpin misalkan, hati-hati. Kata beliau, tamatun raka'atain, sempurna 2 rakaat. Enggak ada kurangnya, sempurna boleh. Man a'adaha fa huwa mubtadi', jadi tarikun lil athar, mukhalifun lis sunnah. Barang siapa yang ulangi salat tadi, sudah salat di belakang pemimpin, dia ulangi lagi. Karena apa? Karena beranggapan jangan-jangan tidak sah. Nah itu kata beliau, maka orang tersebut mubtadi', meninggalkan hadis-hadis yang ada, meninggalkan dalil-dalil yang ada, dan menyelisih as-sunnah. Kenapa demikian? Karena biar tidak muncul pemikiran-pemikiran khawarij tadi. Paham ya? Sholat di belakang pemimpin itu boleh sah sholatnya, nggak perlu diulang lagi, nggak perlu. Paham itu kemasan seperti itu ya? Kemasan seperti itu. Nah, kita lihat, laisa lahu min fadlil jum'ah syai'. Orang yang seperti itu, yang mengulangi sholatnya tadi, dia nggak mendapatkan sedikit pun keutamaan Jumat. Sudah dengan khutbah, sholat di belakang pemimpin, kemudian diulangi lagi sholatnya, nggak dapat pahala Jumatan. Nah ya, barakallahu fiik. Karena biasanya orang-orang seperti itu ma'ruf, orang yang ekstrim seperti itu biasanya orang-orang yang termakan pemikiran khawarij biasanya. Wah ini pemimpinnya nggak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah ini. Nah, sholatnya diulangi lagi. Kata beliau apa? Barakallahu fiik. Barang siapa yang mengulangi sholatnya, sholat Jumatnya diulangi lagi, ya, dalam kondisi dia meyakini nggak sah sholatnya, maka mubtadi' orangnya, menyelisih as-sunnah, tidak punya keutamaan, tidak mendapatkan keutamaan Jumat sedikit pun. Idalam ya Rasulullah khalfa ahimmah, kalau dia berpandangan tidak ada sholat di belakang pemimpin. Paham ya? Berpandangan seperti itu nggak benar ya? Berpandangan seperti itu. Nah, kainin mangkar siapapun orangnya. Nah, barihim wa fajirihim, baik yang baiknya mereka ataupun yang rusaknya mereka. Kalau itu pemimpin dan muslim, sholat di belakang mereka sah-sah saja.
Jadi paham ya? Sah-sah saja dan enggak perlu diulangi lagi. Jadi enggak perlu diulangi salatnya. Fasunna bi an yusalli ma'ahum rak'atain. Maka termasuk bagian dari sunnah salat bersama mereka 2 rakaat. Ya, untuk Jumat ini ya. Man a'adahuma fa huwa mubtadi' wa yadin li annaha tammah. Dan barang siapa yang mengulangi 2 rakaat tersebut menganggap itu enggak sah, maka dia mubtadi' dan hendaknya dia berkeyakinan yadin ya'taqid artinya. Dan hendaknya dia meyakini bahwasanya tammah salatnya sempurna. Enggak perlu diulang lagi. Paham ya? Allahul musta'an. Wa la yakun fi sadrika min dzalika syakkun. Dan jangan sampai masih ada keraguan di dalam dadamu mengenai keabsahan salat tersebut. Salatnya sah, usah ragu lagi sudah. Kalau pemimpin itu muslim nah antum salat di belakang pemimpin tersebut sah salatnya. Pulang pun enggak usah diulangi lagi. Kalau dia sampai mengulangi salatnya, beranggapan salatnya enggak sah, maka mubtadi' menyelisih sunnah. Allah musta'an seperti itu. Mafhum? Berikutnya, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah, wa man kharaja ala imam min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kan bil ridha aw bil ghalabah faqad shaqqa hadha al-kharij 'asal muslimin. Allah musta'an. Barang siapa yang keluar memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam keadaan manusia sudah berkumpul, sudah menetapkan dia sebagai pemimpinnya dengan berbagai macam cara apapun ya tuh. Baik mereka semua ridho, senang, kompak, sepakat, kemudian jadi pemimpin, atau pemimpin yang pertama diperangi, dilawan, akhirnya kalah, naiklah pemimpin yang berikutnya. Faqad syaqqa hadzal kharij, maka orang yang keluar atau berontak ini sungguh dia telah memecahkan tongkat kaum muslimin, maksudnya membuat pecah belah persatuan kaum muslimin. Paham? Jadi kalau sudah ada pemimpin pemerintah, jangan bikin pemimpin di bawahnya lagi. Orang boleh bikin amir itu ketika safar saja, ya enggak? Orang kalau safar memang 2 orang atau 3 orang dijadikan pemimpin itu amir, dibaiat, namanya setia dan taat dengan pemimpin tadi. Tapi sebatas safar saja. Kalau sudah pulang dari safar sampai ke rumahnya lagi, tidak mungkin nggak ada lagi amir itu. Nah, makanya kelompok-kelompok seperti LTI, yang mereka namakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau misalnya, atau kelompok-kelompok yang berbau baiat, itu adalah kelompok sesat. Tidak ada baiat dengan pemimpin tertentu di bawah kepemimpinan yang lain, kecuali Amir Safar. Kecuali apa? Amiru as-Safar, pemimpin ketika safar. Jadi disebutkan dalam hadis. Dan apabila kita safar maka hendaknya menjadikan salah satunya apa? Sebagai amirnya. Dibaiat, setia, taat. Amirnya bilang turun, singgah, istirahat. Dalam hal apa? Dalam hal safar. Begitu pulang dari safar, sudah mungkin lagi enggak ada amir lagi. Paham? Itu aja. Nah, makanya kalau ada kelompok-kelompok yang menyuruh dan walaupun mengatasnamakan ahlu sunnah, mengatasnamakan ahlu tauhid, kemudian ketika mau masuk kelompoknya dibaiat dulu di kamar khusus, misalkan di ruangan khusus, nggak ada. Hati-hati ya. Nah, barakallahu musta'an. Karena zaman sekarang ormas, organisasi itu mereka itu nggak tulus dalam apa? Membela agama Islam. Kebanyakan mereka itu barakallahu mencari pelindung atau mereka itu bersembunyi di balik partai gitu loh. Seperti apa? LDI sembunyi di balik apa? Pohon beringin, di bawah pohon beringin. Paham ya? Barakallahu fiik. Atau kelompok-kelompok yang lain intinya. Yang jelas hati-hati barakallahu fiik. Kalau membela agama Islam tulus, enggak ada organisasi wala parlemen wala lembaga, wala muassasah wala jam'iyah, enggak ada yayasan wala syai'. Paham ya? Berdakwah karena Allah Taala, mengharapkan wajah Allah Taala, mengharapkan ridha Allah Taala. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah berdakwah mengharapkan jabatan, mengharapkan gelar, mengharapkan titel, mengharapkan kedudukan, mengharapkan kursi pemerintahan, itu sudah apa? Terjerumus dalam perkara yang sangat berbahaya. Coba anda perhatikan para dai, para asatidzah yang dulunya ahlu sunnah, kokoh di atas sunnah, yang haram-haram, yang halal-halal. Tapi kalau masuk dalam pintu-pintu pemerintahan, masuk dalam abwab sultan, abwab salatin, masuk dalam pintu-pintu pemerintahan, rusak sudah. Jubah dia tanggalkan, dihilangkan jubahnya, pakai celana pun bantoron walaupun nggak isbal, berseragam, pakai baju nasional. Amin. Nah, barakallahu fiik, sangat disayangkan barakallahu fiik. Masa ahlu sunnah
Ahlu sunnah murid daripada seorang imam Muqbil bin Hadi Al-Wahabi rahimahullah taala pulang menjadi anggota MUI. Allah musta'an. Nah, terang-terangan saja soalnya dulu ketika Allah datang, masya Allah, kabar makhluknya haram, perdebatan di mana-mana haram. Saya luntur satu-satu, nggak masalah, bermasalah katanya. Walaupun dalilnya mengharamkan, kata ulama bolehkan. Ikutin kata ulama, ninggalkan dalil. Memalukan kan? Kalau dalil itu akan berubah. Antum kalau ikutin dalil sejak tahun 1955 pun, ya. Kalau itu dalil sampai tahun 2023 dengan hitungan Masehi misalkan, nggak akan berubah dalilnya. Yang berubah itu orang-orangnya itu, oknum-oknumnya itu berubah, ngikutin perkembangan zaman, karena syubhat atau semisalnya berubah dia. Luntur demi sedikit, akhirnya lama-lama apa? Malah masuk dalam pintu-pintu pemerintah. Jadi anggota apa? MUI. Allahul musta'an. Nah, sudah tahu ya? Nah, nasallahu an yahdiyah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Nah, ikhwan fillah, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Jadi lihat ini. Kalau sudah jadi pemimpin atau pemerintah, nah, baik dengan cara manusia berkumpul bersatu, kemudian menunjuk dia adalah pemimpin yang ridha semuanya, bukan pemilu ini ya. Kalau pemilu kan pemungutan suara, ini enggak. Ini mereka orang-orang yang terpandang, ucapannya orang yang berakal berkumpul, antum jadi pemimpin dan dianggap dia berhak menjadi pemimpin. Dah semuanya ridha, senang dan berbaiat. Au bil ghalabah, atau dengan apa? Dengan cara ghalabah, dikalahkan. Pemimpin yang lama dolim, kurang ajar, jahat. Akhirnya apa? Datanglah orang yang memang dia punya kekuatan, mengalahkan pemimpin yang lama, jadilah dia pemimpin. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dengan cara apa? Dengan cara ghalabah, mengalahkan, kemudian dia menang. Nah, kalau orang berontak keluar dari ketaatan dari pemimpin tadi, maka sungguh dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar, dan dia sungguh telah menyelisih asar hadis-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al-kharij, orang yang berontak tersebut kalau mati dalam keadaan berontak, mata mitatan jahiliyah, mati dalam kondisi seperti matinya orang jahiliyah. Hati-hati barakallahu fiik, jangan sampai mati barakallahu fiik bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak zaman sekarang anak muda termakan apa? Syubhat, kena doktrin orang-orang khawarij yang mereka bermodalkan semangat, tapi tidak melihat semangat pada tempatnya. Hanya bermodalkan semangat, paham ya? Jihad, melawan pemerintah, melawan pemimpin, kemudian ledakan sana kemari, bom sana bom sini, tanpa melihat maslahat dan mafsadahnya. Cuman apa? Kalau diiming-imingi dengan surga Firdaus, paham ya? Surga Firdaus itu milik siapa? Bukan milik pemimpin mereka, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan hukam muslimin, kemudian menganggap bahwasanya membunuh aparat negara, membunuh orang-orang apa yang berada di bawah pemimpinan tersebut adalah apa? Jihad sabilillah, syubhat semuanya. Allahumma musta'an. Bahkan para ulama mengatakan min afdalil jihad, termasuk jihad yang paling afdal di akhir zaman adalah apa? Barakallahu talabul ilmi, mencari ilmu. Karena ilmu itu nanti kalau dia orang punya ilmu, dia akan berperang bukan dengan senjata, bukan dengan senjata-senjata yang apa, yang nampak, yang bentuknya adalah fisik, bukan, tapi dengan pemikiran. Paham ya? Nah, ideologi yang sesat dilawan dengan ideologi yang baik. Paham ya? Karena mereka ketika menyebarkan pemikiran mereka dengan apa? Dengan ideologi mereka, pemikiran mereka. Nah, kita lawan dengan senjata pun nggak mempan. Walaupun atau sobek-sobek bendera apa? Bendera HTI atau sobek-sobek walaupun 1000 bendera bakar, bisa mikir lagi. Tapi yang mau dipadamkan itu pemikirannya itu. Yang perlu kita padamkan, kita hilangkan, kita habiskan, kita cabut secara akar-akarnya pemikiran. Nah, pemikiran ini lawannya dengan pemikiran juga. Pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu seperti itu. Jadi ketika orang ingin menghancurkan kelompok sesat hanya di sobek-sobek, dibakar benderanya, kemudian udah hilang, tidak. Ideologinya masih ada ideologinya. Nah, Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiik, jangan tertipu ya, walaupun benderanya warna hitam, tulisannya warna putih, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, misalkan kata panji hitam dari timur itu. Panji siapa? Ya Allah musta'an. Hati-hati jangan termakan syubhatnya. Karena zaman sekarang penuh dengan fitnah seperti itu. Ya, belajar bukan di awal mula diurutkan kita bertaharah, membuka kita berjihad. Allah musta'an. Wala yahillu qital sultan,
dan tidak halal membunuh pemimpin, walal khuruj alaih li ahad minan nas, dan juga tidak halal berontak keluar dari ketaatan terhadap pemimpin untuk seorang pun dari kalangan manusia, enggak boleh. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, berontak, kudeta, revolusi, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, bahwa mubtadi'un ala ghairi sunnah wa tariq, maka dia mubtadi', tidak di atas sunnah dan tidak di atas jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Karena mereka terkadang mainnya samar, pakaian sama, berjubah, berjenggot, penampilannya ya, bersorban, istri-istri mereka bercadar, tapi ideologi pemikiran mereka itu yang merusak. Paham ya? Kalau sudah bahas seputar taat pada wali amr, nah itulah nampak keburukannya. Nah, kalau di Solo sana, di Jawa itu yang diajarkan di pondok-pondok mereka sama, usul salasa, qaidul arba sama. Cuma nanti bedanya poin ini. Ketika masuk dalam pembahasan taat pada wali amr, udah antum akan bisa memandang, perhatikan nanti. Ya, yang mereka sebut-sebut ayat satu toh. Aman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka kafir. Padahal masih ada dua ayat yang lain, mereka sebut jelas sekali itu. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau antum ingin merujuk, beliau menyebutkan di akhir-akhir syarah Al-Ushul Tsalatsah rincian sangat bagus. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Sunnah, orang yang tidak berhukum dengan hukum barakallahu hukum syariat, itu ada tiga kemungkinan. Ada salah satu dari tiga kemungkinan. Imam fasik, imam dhalim, imam kafir. Enggak langsung ambil satu ayat kemudian diterapkan ujung-ujungnya mengkafir pemimpin atau pemerintah, enggak benar. Paham ya? Jadi kalau ada merujuk, lihat syarah Ushul Tsalatsah, syarahnya Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir kitab. Dia rincian bagus sekali itu tentang bagaimana apa hukumnya orang yang berhukum bukan selain orang yang berhukum dengan selain Al-Qur'an Sunnah, apa hukumnya. Rinciannya bagus sekali. Bisa dhalim, bisa fasik, bisa kafir. Nah, tidak hanya mengambil satu ayat kemudian mengkafirkan seenaknya, Allahul musta'an. Karena kelompok-kelompok seperti LDI yang kata mereka lembaga dakwah Islam Indonesia misalkan, itu terkadang kalau bukan kelompoknya dia masih ekstrim ya. Kalau bukan kelompoknya dia sholat di masjidnya, pasti dipel masjidnya. Kalau dulu dengan Islam Jamaah dulunya, paham ya? Nah itu kan sembunyi di balik pohon beringin, paham ya? Partai itu gak ujung-ujungnya kan dimanfaatkan politik kan. Allahumma musta'an, hati-hati barakallahu fiik. Jadi kelompok-kelompok seperti itu tidak tulus dalam membela agama Islam. Ada udang di balik batu gitu. Jadi ada maksud atau tujuan tertentu di balik apa? Di balik suara mereka seakan-akan membela agama Islam gitu. Awal Sunnah tidak, sama sekali tidak. Enggak mengharapkan jabatan wala kedudukan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendakwakan Al-Qur'an Sunnah mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Ta'ala, mengharapkan agar manusia itu paham Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Bukan mengharapkan tahta wala harta wala wanita. Paham ya? Tapi kalau mereka ketika seakan-akan bela agama Islam, Islam itu nomor satu, Islam itu harus kita bela, ujung-ujungnya apa? Jabatan. Ya enggak? Ujungnya kursi yang mereka rebutkan. Ya enggak? Ini terbukti loh ya, terbukti. Ujung-ujungnya nanti kalau sudah saatnya pemilu, ikut nyalon. Nah, ya enggak? Nah, maksud tiba-tiba masuk dalam calon legislatif, Allahul musta'an. Allah musta'an. Al-Sunnah tidak barakallahu fiik la kursi wala jabatan. Paham ya? Nah, cukup mereka menjadi rakyat sipil sunni salafi. Masya Allah. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kata beliau, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa qitalul lususi wal khawarij jaizun. Dan membunuh pencuri-pencuri dan membunuh orang-orang khawarij boleh. Tapi ingat, di bawah wewenang pemerintah atau pemimpin. Paham ya? Nah, karena ini menegakkan hak, itu menegakkan hak, menegakkan hukum syariat itu harus ada pemimpinnya. Kalau dia bertindak sendiri rakyat sipil, bertindak sendiri kemudian tanpa melibatkan pemimpin, biasanya terjadi keributan. Di hukum dikenal dengan main hakim sendirian biasanya. Paham ya? Kita nangkap pencuri misalnya, serahkan aja kepada pihak yang berwajib, selesai urusan mereka. Kalau kita pukul, kita bunuh, kita potong tangannya misalkan, itu kita biasanya dicap pemain hakim sendirian itu. Karena di Indonesia ini tidak berhukum dengan Sunnah. Sehingga kalau ada masalah seperti itu, kita jangan kita mainkan hukum sendiri, serahkan kepada pihak yang berwajib, selesai. Paham ya? Jangan kita ini zina kita rajam, jangan. Kita belum memimpin. Kita kan rakyat sipil kan. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat.
Idza aradu lirrajul bi nafsihi, ini penting. Membunuh pencuri, perampok, pembegal dan membunuh khawarij boleh. Kapan itu? Idza aradu lirrajul bi nafsihi, apabila dia ingin merenggut atau ingin mendolimi seseorang pada dirinya. Paham maksudnya? Kita di jalan ada pembegal mendekat misalkan. Kalau antum punya kekuatan lawan dia. Nah, bismillah aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bismillah itu. Paham ya? Kalau punya kekuatan. Tapi kalau antum nggak punya kekuatan dan barangkali merasa lemah dan keluarga masih ada, kemudian khawatir nanti justru kalah karena pembegalnya banyak, silakan cari cara yang lain bagaimana biar selamat. Paham ya? Hukum asalnya boleh dilawan, dibunuh nggak ada larangan. Paham ya? Nah, selama apa? Selama mereka yang khawarij dan pembegal atau pencuri perampok ini apa? Ingin merebut dirinya. Maksudnya untuk apa? Menyakiti dirinya, namanya difa'an nafsi, membela diri. Paham ya? Wa malih, atau ingin mengambil hartanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, membela agamanya, membela dirinya, membela kehormatannya, mati syahid. Paham ya? Ini kalau mampu dan memungkinkan melawan, lawan. Seperti itu. Falahu an yuqatil an nafsihi, maka boleh dia membunuh dalam rangka membela dirinya. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mada tara, bagaimana pendapat engkau? Idza arada ar-rajulu an ya'khudha mali, apabila ada orang ingin mengambil hartaku, kata Rasulullah, la tuqih, jangan kau berikan pada dia. In qatalani, kalau dia ingin membunuhku, qatilhu, bunuhlah dia. Nah, kemudian setelah itu sahabat tersebut bertanya, bagaimana kalau aku membunuh dia? Huwa finnar. Bagaimana kalau aku terbunuh? Fil jannah, atau syahid. Faham maksudnya? Jadi maksudnya bertanya sahabat tersebut, bagaimana kalau seandainya ada orang datang mau ambil hartaku? Kata Rasul, jangan dikasih. Bagaimana kalau dia ingin membunuhku? Perangi dia. Bagaimana kalau dia mati? Dia di neraka dia. Dia di neraka. Bagaimana kalau aku yang mati? Kamu mati syahid. Paham ya? Karena dalam rangka difa'un nafs itu. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kata beliau, falahu an yuqatil an nafsihi wa malihi, maka boleh dia melawan, memerangi dalam rangka membela dirinya, membela hartanya. Wa yadfa'anha bi kulli ma yaqdir, dan hendaknya dia menolak kejahatan tersebut dengan seluruh apa yang dia mampu. Paham ya? Jangan diberikan langsung. Kalau misalkan mungkin lari-lari, kalau nggak mampu punya kekuatan, dihantam aja. Paham ya? Nanti dihantam, nah kemudian kalau kita bisa tangkap, serahkan dia, itu wajib. Tapi kalau terpaksa harus terbunuh, secara syariat tidak ada larangannya. Paham ya? Karena apa? Dalam bela diri. Kalau di Indonesia ini kan tahu sendiri kan, sudah ada pembegal ingin ngambil harta kita lawan, terbunuh dia, ditanya dihukum. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Itulah bedanya berhukum dengan Al-Sunnah dengan berhukum dengan undang-undang bikinan manusia. Kita cuma bisa mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemimpin pemerintah. Itu aja. Nah, barakallahu fiik. Nah, ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa laysa lahu idza faraqu ataraku an yatlubahum wa la yatba'a asarahum. Laysa li ahadin illa al-imam aw ulatul muslimin. Tidak ada keberhakan untuk orang tersebut idza faraqu ataraku, kalau seandainya mereka memisahkan dia dan meninggalkan dia, dan kemudian dia mencari mereka, nggak perlu. Dan juga perlu mengikuti langkah-langkah mereka. Laisa li ahadin illa al-imam, itu semuanya bukan urusan seorang pun kecuali pemimpin. Jadi kalau ternyata barakallahu fiik, aulatul muslimin atau yang megang urusan kaum muslimin. Jadi kalau misalkan ada penjahatan itu, perampokan itu kok lari atau meninggalkan dia nggak perlu mencari mereka. Paham ya? Dan tidak perlu mengikuti langkah-langkah mereka. Itu semuanya urusan pemimpin dan yang megang urusan awak kaum muslimin, pemerintah misalkan, seperti itu. Faham maksudnya ya? Tugas dia hanya apa? Innama lahu an yadfa'an nafsihi fi maqami dzalik. Hanya saja yang terbolehkan bagi dia adalah membela dirinya di tempat itu saja. Kalau dia lari udah kejar udah. Paham ya? Nah, untuk mencarinya siapa pelakunya, siapa pembunuhnya, serahkan kepada pemimpin. Paham maksudnya? Tapi kita boleh melawan di tempat itu. Paham maksudnya? Nah, ketika kita mau lawan lari dia, udah biarin. Harta kita selamat. Kalau kita nggak perlu mencari-cari mana orangnya. Itu urusan pemimpin, laporkan. Seperti itu maksudnya. Wa yanmi bijuhni alla yaqtul adan, dan dia pun berusaha semaksimal mungkin
meniatkan dengan usaha kerasnya untuk nggak membunuh seorang pun. Hatta untuk membegal, mau merampok harta kita pun kalau bisa negosiasi. Maaf Pak, ini kita masih butuh motor ini Pak, jangan diambil dulu Pak. Kalau Bapak mau ngambil motor, nanti pulang kalau nunggu sampai rumah dulu Pak, kita bicara baik-baik misalkan. Negosiasi situ kan, karena kita pengennya jangan bunuh orang gitu loh. Ya enggak? Kalau masih bisa dinego. Tapi kalau tetap melawan ya pada asalnya boleh kita melawan dia dalam rangka membela apa? Harta dan jiwa kita. Paham ya? Wa ila kata beliau wa yanwi bijuhdin alla yaqtul adan ya. Masya Allah, Ahlussunnah benar-benar berhati-hati ini. Dan dia meniatkan dengan usaha kerasnya untuk berusaha tidak membunuh seorang pun. Bayangkan, tidak membunuh seorang pun, berupaya untuk negosiasi dulu. Jangan-jangan mau dinego itu kan? Nah kalau misalkan kita lagi naik motor, cegat, mau dibegal motornya, maaf Pak, mau nggak 50.000 misalkan? Nah, dia pergi gitu, kita langsung jalan misalkan, selamat kan? Kalau memang dengan cara yang terbaik masih bisa teratasi kan itu. Nah tidak membunuh orang. Fa in mata ala yadayhi fi daf'i an-nasih fil ma'rakah fa ab'adallahu al-maqtul. Lihat ini. Artinya apa? Kalau dia ternyata mati, nah ternyata dia mati disebabkan karena tangannya karena tangan orang yang membela diri tadi itu, mempertahankan dirinya. Nah fil ma'rakah di medan peperangan tersebut, paham ya? Maksudnya dalam perang di kejadian tersebut ya. Fa ab'adallahu al-maqtul. Maka Allah Ta'ala pun jauhkan barakallahu fi orang yang terbunuh tersebut akan dijauhkan dari siksaan api neraka. Jadi dia membela diri ternyata mati, dia terbunuh dia. Lalu Allah Ta'ala jauhkan dia dari siksaan api neraka. Maksudnya dia dihukum mati syahid. Karena syahid itu terbagi menjadi dua. Syahid yang hukmi sama yang hakiki. Syahid hukmi itu mati syahid secara hukum saja. Seperti orang mati tertimbun bangunan, tenggelam lautan, sakit perut, paham ya? Itu mati syahid tapi hukmi secara hukum saja. Kalau ada pun penyelenggaraan jenazah diperlakukan seperti jenazah yang lain, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah beda dengan syahid apa? Hakiki. Kalau orang mati syahid hakiki itu mati syahid hakiki atau mati yang barakallahu di medan peperangan. Perang lawan musuh, mati dia di ma'rakah di medan perang tersebut. Itu nggak perlu disolatkan, wala dikafani, wala dimandikan, langsung dikuburkan dengan pakaian yang barakallahu penuh dengan darah tersebut. Paham? Itu bedanya ya. Syahid hakiki dengan syahid apa tadi? Hukmi. Kalau hukmi dia cuma mendapatkan hukum matinya, mati syahid secara hukum. Mati syahid secara apa? Hukum. Seperti orang yang mati tertimbun bangunan, tenggelam lautan, terbakar, kemudian sakit perut, itu kan mati syahid. Syahid secara apa? Secara hukum. Penyelenggaraan jenazahnya seperti yang lainnya, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Paham? Nah, tapi kalau syahid yang hakiki ini nggak perlu antum mandikan, wala antum kafani, wala antum sholat kelangsungan. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Bahkan terkadang kalau kuburannya itu pun sempit, nggak mungkin kan untuk diisi satu makam atau orang. Kadang beberapa orang pun nggak ada larangan. Kalau nggak memungkinkan ada tempat yang lain. Nah, dulu ketika di Damas, ketika kita melawan Syiah Rafidhah waktu itu, karena keadaannya memang genting, kemudian juga nggak ada kuburan yang luas itu, satu makam digunakan 2 orang. Maksudnya makam itu satu kuburan itu, satu ruangan itu diisi dua mayit. Karena keadaan benar-benar genting, nggak ada tempat lain gitu loh ya. Kalau ada ya tetap satu ruangan, satu mayit. Paham ya? Ini hukum asalnya seperti itu. Kalau syahid yang hakiki nggak perlu dimandikan, nggak perlu kasih kain kafan baru. Cukup dimakamkan, dikuburkan dengan pakaian yang dia meninggal di atasnya. Mahfuz? Nah, barakallahu fiik. Dan untuk sebagai kisah saja, dulu ketika kita di Damas melawan Syiah Rafidhah di awal-awal peperangan waktu itu, bukan perang yang terakhir ini ya, saudara kita banyak dibunuh oleh mereka. Kemudian setelah setahun kemudian Allah tampakkan, benar-benar Allah tampakkan suatu keajaiban. Setahun dalam kondisi dimakamkan, dikebumikan, ternyata apa? Saudara-saudara kita tersebut masih utuh mereka. Karena waktu itu tragedinya banjir. Kemudian banjirnya itu masuk ke dalam makam, masuk dalam kuburan itu ya. Akhirnya lubang, orang lihat ada pakaian yang nampak. Kemudian ternyata pakaian para syuhada yang meninggal waktu perang sebelumnya. Paham ya? Dan akhirnya dibongkar satu kok masih utuh. Syekh bilang bongkar semua, pindah makamnya. Pemakamannya. Ternyata bongkar semuanya, utuh semuanya. Subhanallah.
Di situ barakallahu fiik kita pun kaget juga, masya Allah. Berarti perang ini benar-benar karena akidah itu ya. Syiah Rafidhah melawan Ahlus Sunnah. Syiah Rafidhah kafir kan? Kalau seandainya kita peperangan itu keliru dan bukan pada tempatnya, wallah alam, mungkin aja Allah nggak menakdirkan seperti itu. Paham ya? Tapi karena perang karena akidah, karena keyakinan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah Rafidhah kufar, barakallahu fiik, masya Allah setahun lebih sedikit masalah itu ya. Dibongkar masih utuh semuanya. Yang senyum masih kelihatan senyum, cuman ada tanah-tanahnya aja. Yang jenggotnya panjang masih ada jenggotnya. Yang perempuan akhwat kena sniper, yang darahnya waktu itu mengalir, itu masih mengalir darah segar itu. Dibongkar masih darah segarnya orang Irak masih ada itu. Masya Allah, kita pun kaget juga. Ada saudara kita, orang Malaysia namanya Hisham, rahimahullah, terbunuh pada peperangan tersebut. Saudaranya ternyata datang ke Damas, kan udah nggak bisa melihat lagi, udah dimakamkan kan. Setelah setahun di Damas, ada pembongkaran itu baru ketemu. Dalam kondisi apa kan dibongkar, nah, mayatnya dinaikkan, saudaranya yang di Malaysia ini melihat masih utuh. Masih utuh ya, tapi tidak meninggal kan, tapi masih utuh. Mereka pun senang sekali. Nah, masya Allah, maksudnya beberapa syahid dari situ, yang namanya karamah itu wajib kita yakini, karamah itu ada. Nah, tapi ingat, karamatul auliya, karamahnya para wali yang Allah Taala memang takdirkan untuk mendapatkan bukan orang sembarangan. Adapun kalau antum lihat ada orang terbang di udara, kemudian jalan di lautan, jalan di air, atau semisalnya barakallahu fiik itu, nah jangan tertipu. Itu bisa jadi apa? Nah, wali pun wali setan. Nah, disebutkan di sana ya, para ulama telah menyebutkan, idza ra'aita ar-rajula yatir fil hawa aw yamshi fil ma' aw yamshi 'alal ma'. Kalau seandainya engkau melihat seorang di sana itu berjalan di atas air, atau terbang di udara, nah barakallahu fiik, nah maka tunjukkan lagi, sodorkan lagi pada Al-Quran Sunnah. Jangan sampai kita terpukau atau tertipu kemudian kita mengatakan itu wali Allah. Belum tentu. Ya Allah musta'an. Nah, masa wali betapa ada pikir sungai? Ya enggak? Nabi enggak dilumutin, sholatnya kapan? Allah musta'an. Sekedar selingan aja, karena banyak orang yang wali kok cuma songo. Ya enggak? Wali kok cuma 9. Wali itu banyak, kuncinya 2. Antum ingin jadi wali enggak tuh? Pengen enggak? Pengen, kita pun pengen. Siapa yang enggak pengen jadi wali? Paham ya? Orang kalau pengen jadi wali kuncinya 2, iman dan takwa. Sebagaimana perkataan Allah Taala, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu 2 itu. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau yang jadi wali itu iman dan takwa. Lah masa sudah apa? Bertapa di pinggir sungai dilumutin, kapan sholatnya? Mana takwanya, mana imannya? Kan itu. Nabi dikatakan wali katanya. Allahu musta'an. Karena dia telah menjaga sungai. Allah musta'an. Sunan kali jaga. Allah musta'an. Kalau seandainya benar barakallahu fiik, itu kan sudah menyelisih syariat. Ngapain bertapa di situ? Ngapain bertapa kemudian sampai dilumutin ngapain? Puasa juga enggak? Puasa kemudian kalau seandainya orang itu cuma bertapa sebentar, kan nggak mungkin lumutnya naik. Kalau sampai dilumutin, kalau sejarah mereka, sholatnya kapan? Coba, wali kok nggak sholat? Makanya ada kitab bagus sekali Al-Furqan, pembeda antara wali Allah dan wali setan. Karena Al-Furqan ya, itu judulnya itu ya. Ikhwani fiddin azza wa barakallahu fiikum. Kata beliau di sini, "Na'am wa in qutila hadha fi tilkal hal wa huwa yadfa' nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadah kama ja'a fil hadits." Masyaallah. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa maksudnya? Kalau yang poin yang sebelumnya ini, fa in ma ta'ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'adallahu al-maqtul. Apabila dia mati, yang ingin begal tadi itu mati melalui tangan orang yang bela diri tadi itu di medan tersebut, maka Allah terjauhkan dia dari surga Allah Ta'ala. Yang kedua, wa in qutila hadza fi tilkal hal. Kalau orang ini membela diri terbunuh dalam keadaan tersebut, wa huwa yadfa' nafsihi, dan dia membela dirinya, wa mali dan hartanya, rajaut, aku berharap lahu untuknya syahadah, dia mati syahid. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis yang ada. Wa jamil asar bi hadza, dan semua dalil-dalil masalah ini innama amarat bi qitalih wa lam ta'mur bi qatlih wa la ittiba'. Penting ini. Perintah semuanya perintah itu apa? Memerangi dia, memerangi itu melawan. Bukan perintah membunuh. Kalau dilawan ternyata dia udah lari, enggak perlu dibunuh, gitu loh. Makanya tadi disebutkan bahwasanya apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk enggak membunuh seorang pun. Digertak misalkan dia mencoba melawan, itu bilang Bismillahirrahmanirrahim, lari dia, udah nggak usah dikejar. Paham ya? Orang kan takut kan bahwa korban itu kan
Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lari dia. Udah lari, udah selesai. Enggak usah dikejar, lihat ini. Perintahnya perintah untuk melawan, diketahui memerangi dia. Walam ta'mur biqatlih, enggak diperintahkan untuk membunuhnya. Wala tibah, tidak pula untuk mengikutinya. Kalau dia udah lari enggak usah kejar, itu selesai. Paham ya? Kalau dia dengan cara digertak udah lari, udah. Paham ya? Bismillah, lari dia. Mungkin kita punya ilmu atau apa, enggak punya, ya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paket yang lari dia, udah enggak usah dikejar. Enggak usah kejar ya, enggak usah kejar atau dibunuh. Perintahnya untuk melawan, memerangi dia sampai dia meninggalkan dan tidak mengganggu, tidak untuk apa membunuh. Tapi kalau terpaksa terbunuh, dia di neraka. Kalau kita yang terbunuh, kita diharapkan termasuk mati syahid tadi itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Ada yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah billahi azza wa jalla kita akan selesaikan kitab ini habis asar insyaallah. Amin ya. Jadi habis asar ini insyaallah kitab ini selesai insyaallah taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.